Inilah jenis-jenis formulir yang digunakan di TPS dan harus diisi oleh petugas KPPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tutorial. Kali ini saya ingin berbagi seperti apa rupa dan bentuk formulir yang digunakan oleh KPPS di TPS dari proses pemungutan suara hingga penghitungan suara dengan disertai keterangan pendukung agar kita tahu fungsi dan tujuannya. Formulir pemungutan dan penghitungan suara meliputi dari model C pemberitahuan KPU yaitu undangan memilih. Yang kedua adalah model berita acara pengembalian C pemberitahuan KPU, model D rekap pengembalian C pemberitahuan KPU, model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPTB KPU, model C daftar hadir DPK KPU, model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU, model C pendamping KPU tanda terima, model C hasil PPWP DPR DPRD provinsi DPRD kabupaten kota, model C hasil salinan PPWP DPR DPRD DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yuk kita mulai dari model C pemberitahuan KPU. Inilah model C pemberitahuan KPU. Yang ini diisi saat sebelum pemungutan suara, yaitu undangan memilih. Hal-hal yang harus diisi meliputi nomor DPT ada di sini, terus namanya ada di sini. Yang ini ada laki-laki dan perempuan dicontreng atau disilang. Nik, surat keterangan, bisa paspor, bisa SIM atau yang lainnya. Hari tanggal diisi. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Waktunya jam 7 sampai jam 13.00 waktu setempat. Saran waktu dan kehadiran pemilih dihitung berdasarkan total DPT dibagi 7 jam, maka ketemu masing-masing jamnya berapa orang yang bisa hadir di TPS tersebut. Alamat TPS juga wajib diisi. Di sini tanggalnya, tanggal model C pemberitahuan KPU dibagi. Terus ketua panitia sudah mulai tanda tangan sekitar 270 lembar sampai 300. Setelah itu masuk ke model berita acara pengembalian C pemberitahuan KPU. Nah, di sini surat C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi atau tidak bisa dibagikan oleh KPPS. Alasannya kenapa? Bisa meninggal dunia, bisa pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, tidak berada di tempat atau tidak dapat dihubungi dan tidak bisa dititipkan. Itulah alasan-alasannya. Untuk nomor TPS desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi itu wajib dihafalkan oleh petugas KPPS. Terus yang ini model C daftar hadir DPT KPU. Di sini ada keterangan coret yang tidak perlu. Jadi kalau kita melihat di sini ada TPS desa atau kelurahan, coret yang tidak perlu. Kalau Anda menggunakan kelurahan, desanya yang dicoret. Kalau Anda menggunakan desa, kelurahannya yang dicoret. Kecamatan atau distrik ya itu yang dipakai yang mana, yang tidak dipakai dicoret. Demikian juga untuk kabupaten kota. Oke. Terus yang ini di sini harus hafal. Nama tiap lembar formulir ada di pojok kanan atas. Jadi setiap kertas formulir itu ada namanya. Di sini kita harus lihat. Oke. Terus untuk daftar hadirnya itu seperti ini. Di sini ada pilihan laki-laki, perempuan, disabilitas. Jenis disabilitasnya apa? Misalnya tunanetra, misalnya tunarungu, misalnya satu kaki atau satu tangan itu di sini. Jumlah pemilih yang hadir per halaman di sini di total. Terus halaman berikutnya. Nah, di sini melihat ke halaman sebelumnya. Jumlah pemilih yang hadir di halaman sebelumnya di sini. Terus di bawahnya jumlah pemilih yang hadir per halaman. Artinya yang ini juga masuk dijumlahkan ke sini. Yang lanjut ke halaman berikutnya di sini DPT-nya itu sampai ke angka 300 karena maksimal dari tiap TPS adalah 300, maka oleh KPU dibuatkan 300 daftar hadir. Oke. Selanjutnya adalah yang ini. Nah, ini halaman terakhirnya. Di halaman terakhir disebutkan jumlah yang hadir sebelumnya di sini. Terus yang terakhir di sini ada kalimat jumlah seluruh pemilih DPT yang hadir. Di sini laki-laki berapa, perempuan berapa, totalnya berapa. Jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam DPT yang hadir.
laki-laki berapa, perempuan berapa, totalnya berapa. Oke, data ini akan dimasukkan ke dalam model C hasil, jadi akan untuk perhitungan di C hasil. Selanjutnya yang ini, daftar hadir pemilih pindahan. Di sini sudah disebutkan, yang ini tetap di atas ini. Maka untuk administrasi yang pertama ini kalau ada waktu senggang dari petugas KPPS, manfaatkanlah untuk mengisi yang ini. Semua dokumen selalu ada ini. Yang ini dicoretin, yang tidak perlu. Terus untuk daftar hadir pemilih pindahan ada tambahan di sini, dia berhak menggunakan hak pilih untuk jenis pemilu apa saja. Kalau misalnya dia lintas provinsi, maka jatahnya adalah hanya surat suara presiden. Kalau lintas kabupaten beda dapil, maka jatahnya adalah 2, yaitu presiden dan DPD. Kalau masih masuk ke dapil DPR, maka DPR-nya masuk. Kalau lintas kecamatan satu dapil, maka tetap 5 surat suara. Kalau lintas kecamatan beda dapil, maka 4 surat suara. Demikian seterusnya. Yang untuk yang DPTP ini bisa ditanyakan ke petugas PPS, siapa sajakah yang berhak mendapatkan suara apa saja. Mereka punya datanya lebih komplit dan lebih akurat. Yang selanjutnya ini adalah tetap masih di DPTP C, daftar hadir DPTP KPU. Terus yang ini daftar hadir pemilih khusus, yaitu warga sekitar di tempat TPS kita tapi tidak terdaftar di DPT ataupun DPTP, maka dia berhak untuk memilih dengan menggunakan daftar hadir pemilih khusus DPK. Nah, di sini juga sudah dijelaskan apa saja jenis kelamin dan jenis disabilitas. Untuk daftar hadir pemilih khusus itu cuma sedikit, jadi nggak perlu khawatir, dan itu belum tentu ada. Selanjutnya adalah catatan kejadian khusus atau keberatan saksi. Ini diisi berdasarkan seperti jurnal, jadi tidak per lembar per kejadian khusus. Misalnya kehadiran saksi dan pengawas TPS melebihi dari jam 7 pagi sehingga pembukaan sumpah janji ditunda menunggu kehadiran atau sampai jam 7.30, maka bisa dimasukkan ke dalam sini, ditulis jam 7 saksi dan PTPS belum hadir, misalnya seperti itu. Saksi dan PTPS belum hadir sehingga sumpah janji ditunda setengah jam, misalnya seperti itu. Atau saksi jam 7 sudah hadir tapi jam 9 meninggalkan tempat, itu juga ditulis, bisa seperti itu. Nah, terus di sini ada surat pernyataan pendamping memilih. Nah, surat pernyataan pendamping memilih ini digunakan saat ada permintaan dari pemilih untuk meminta dicobloskan. Oke, bisa oleh keluarganya, bisa juga oleh petugas KPPS. Maka ini ditandatangani. Oke. Terus maka model C pendamping KPU ini yang harus tahu tempatnya adalah KPPS 6 yang bertugas menjaga kotak suara dan bilik suara. Lanjut ke tanda terima penyerahan formulir model C hasil salinan. Ini tanda terima, ini saksi dari presiden, wakil presiden ada 3, terus saksi partai politik. Nah, ini kita nggak perlu khawatir karena biasanya juga yang hadir tidak sebanyak yang kita perkirakan. Kalau ini hadir semua artinya kursi untuk pemilih menunggu itu nggak ada. Oke, tanda terima penyerahan formulir model C hasil salinan pemilihan umum. Nah, di sini juga ini nggak perlu khawatir karena nggak bakalan terisi semua. Kalau sampai terisi semua berarti anggota DPD-nya kaya. Tanda terima penyerahan formulir model C hasil salinan pemilihan umum. Ini tanda terima penyerahan formulir model C hasil salinan pemilihan umum kepada pengawas TPS. Oke, nah di sini ada keterangannya. Pengawas TPS itu dapat apa saja. Lanjut, surat pengantar penyampaian kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 di tingkat TPS kepada ketua PPS, namanya di tempat. Terus ini adalah yang ada di dalam kotak, masing-masing kotak suara isinya apa saja, tidak boleh tertukar. Kita lanjut ke yang ini,
surat pengantar penyampaian kotak dokumen. Ini ketua PPK, artinya ini dari PPS ke PPK. Jadi ini nggak perlu, ini bukan kita yang isi. Yang terakhir formulir model C hasil PPWP. Inilah bentuknya, yang diisi bagian sini, terus bagian sini. Ini di sini ada kopnya sama, nggak beda jauh. Ini harus hafal. Terus di sini cara pengisiannya sudah saya buatkan videonya untuk C hasil, silahkan dipelajari. Kemudian kita lanjut ke C hasil DPR, terus ke C hasil DPD, sama di sini juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ya. Terus formulir C hasil salinan, ini isinya seperti ini, formulir-formulirnya seperti ini. Oke, terus sampai ke DPD, yang DPD seperti ini salinannya. Nah ini yang formulir model C hasil salinan, inilah yang dibuat rangkapnya sesuai dengan jumlah saksi yang hadir di luar dari pengawas TPS serta KPU dan desa, kecamatan serta kabupaten. Oke, semoga bermanfaat.